para hadirin hadirat yang kami hormati, insyaallah kurang beberapa hari kita akan melaksanakan puasa kubro. Mari segala kemampuan kita curahkan perhatian kita mujahadah kubro. Kalau mungkin satu saat kita lupa, ingat itulah, mari para hadirin yang kami hormati. Di saat manusia di akhir zaman ini begitu sulit karena banyak ujian-ujian lingkungan. Di samping ujian yang begitu berat, yaitu rangkaian manusiawi berupa kemauan dan perasaan. Kemauan dan perasaan, kemampuan tabiat manusia itu ya untuk saya yang bersangkutan. Itu memang sifat tabiat kemauan manusiawi. Orang kemana saja didorong untuk saya yang bersangkutan. Kecuali kalau ada niat lillah, baru berubah menjadi keindahan yang begitu agung. Namun di saat kita lupa, disitulah kita terbudakkan, diperbudak oleh kemauan kita. Ada satu dawuh, sesembahan di atas bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah al-hawa. Manusia punya tabiat kemauan untuk saya, hawa nafsu, kemauan untuk saya. Di saat kita niat lillah akan belajar fokus hatinya, mungkin 15 detik hanya Allah yang diingati, hanya untuk semata-mata, maka budal berangkat belajar atau ke kantor atau ke ladang atau ke pasar. Di saat itulah sungguh betapa indahnya perjalanan hidup ini para hadirin hadirat. Orang yang punya sifat dzulum kafar, pasar jadi ibadah, ladang jadi ibadah, pendidikan jadi ibadah, sungguh betapa indahnya. Namun bila kita lupa sehingga dorongannya untuk kemauan saya itu mentabiat, maka disitulah sungguh betapa hina dina kita tiada tara para hadirin. Mengapa demikian? Secara dalil Allah mencabdakan, demi aku cipta manusia sebaik-baik ciptaanku Allah. Kalau dia mau mengfungsikan hidupnya illa liya'buduni Allah, hanya untuk aku Allah. Namun bila kita lupa, kita langsung serendah-rendah makhluk para hadirin. Kalau kita telah fakta keadaan saya seperti itu, terutama di saat kita lupa lillah dalam pelaksanaan kehidupan ini, disitulah kita zalim para gelap. Zalim arti istilah gelap, arti bahasa gelap, arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Diri ini dirancang oleh Allah sebaik-baik ciptaan Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kemudian diberi makhluk ini, ya udara, bumi, matahari, bulan, bintang, air, tumbuhan, ternak, dan seterusnya. Ini merupakan rangkaian hidup manusia dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhannya. Di saat kita akan berangkat sehingga aktivitas kita menjadi ibadah, di situ sungguh betapa indahnya kita diperjalankan oleh Allah, dapat melaksanakan fungsi kita mengabdi kepada Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna, dan Maha-Maha.
makhluk-makhluk yang kaitan hidup ini, si udara, si bumi, si matahari, semuanya katut indah karena merupakan pengerangkian pengabdian kepada Tuhan yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lupa, langsung itu zalim, gelap gulita, meletakkan diri ini bukan pada tempatnya yang dirancang Allah, mengabdi untuk Allah, tapi kita tempat-tempat lain mengabdi pada diri sendiri yang dibendu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para al-hawa. Tidak hanya begitu sampai itu saja. Udara, bumi, bulan, bintang, air, semuanya kita letakkan rangkaian mestinya mengabdi untuk Allah, kita tempat lain mengabdi pada diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam nanti pada ketika itu. Sudahkah kita syukur? Syukur pun belum. Bahkan kita zalim pada ketika itu. Mari kesadaran, kenikmatan, kesadaran, pemahaman inilah kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari lebih pengamal wakitiyah, diberi kenikmatan yang belum terjadi dalam sejarah. Kita sebagai umat Nabi yang rahmatan lil alamin, sudah kita melangkah di sana sepanjang kehidupan saya belum pernah. Namun alhamdulillah di akhir zaman ini Allah menurunkan doa, Allah barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah. Sungguh betapa indahnya doa ini pada ketika itu. Kalau ada satu dawuh Nabi yang bersabda, Islam pertama gilang gemilang di tanah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Di antaranya yaitu satu kenikmatan doa, mohonkan kebaikan untuk makhluk semuanya ini pada hadirin. Sebagaimana perjalanan Nabi rahmatan lil alamin pada hadirin. Di antara lagi kita umatnya Nabi yang berjuang untuk semua manusia, untuk semua Bani Adam. Mungkin kita belum pernah merasakan perjalanan itu. Paling buanter istighfar wali jamil mukminin mukminat muslim muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mana yang belum Islam, belum iman, sudah kita lah perjuangkan. Walaupun doa ini belum pernah terjadi pada pribadi kami terutama. Namun tidak terduga Allah di akhir zaman ini menurunkan doa, yaitu waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana, duh zat yang milik kami yang maha agung, limpahlah salat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad pemberi syafaat umat, dikimana para ahli beliau. Ya Allah, jadikanlah umat manusia cepat-cepatnya ya Allah bil hidayati dengan hayat syariah li rabbil alamin, mengabdi untuk rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, kita mohon untuk semanusia yang bisa menerima ya semuanya. Sejadarnya ada kaidah ya, Nabi Ibrahim mohonkan ampun untuk ayah yang masih kafir, mesti tidak boleh dalam syariat ini, tapi Nabi Ibrahim adalah hanya melaksanakan janji beliau akan mohonkan ampun. Nah, disinilah walaupun tidak kita mohonkan untuk semanusia, ini untuk kafir kan tidak ada kejelasan nama tujuan, tapi semua manusia, maka disitulah Allah sendiri yang akan melaksanakannya. Ya Rabbana ighfir, ampunilah dosa-dosa kita umat Bani Adam ini yang telah kau perkenankan. Ya Rabbana ighfir, yasir, permudahkan urusan mereka. Ini fadl Allah Ta'ala, di mana ujian di akhir zaman begitu parah, begitu
para umat manusia di akhir zaman ini para hadirin. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah dilibatkan ma'rifah kita. Doa yang begitu indah, rangkaian kebutuhan perjalanan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semanusia, untuk semua makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita mohonkan ampunan pada manusia itu. Mohon mudah-mudahan diberi kemudahan di dalam perjalanan hidup ini dalam mengabdi kepada Allah yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna dan Maha itu. Diberi kemudahan dalam kita perjuangan kehidupan, kemasyarakatan, sehingga mudah-mudahan kita lebih dekat dan lebih dekat pada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon supaya diberi hidayah untuk kita semua umat manusia. Mohon supaya hati kita didekatkan satu saudara Bani Adam dalam perjalanan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bersatu padu di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.